Halo guys, halo good good evening, selamat malam guys. Nah sekarang ini dari kemarin tuh semenjak dari Karimun Jawa itu, gua tuh udah pas pulangnya itu gua langsung pergi ke dari Jepara ya, langsung ke Surabaya. Jadi kemarin tuh gua udah kurang lebih sekitar 4 harian itu di Surabaya gitu. Nah sekarang abis itu tadi pagi gue berangkat dari Surabaya itu menuju ke Malang gitu. Nah hari ini rencananya tengah malam nih ya, subuh nih gue lagi mau ikut open trip lagi, yaitu open trip gue ini kali ini gue mau pergi ke yang namanya Bromo gitu ya guys. Nah sekarang ini ya kurang lebih sekitar jam 1-an ya, jam 1.30 gitu. Kita berkumpul, tadi gue dijemput di hotel, dan abis itu gue dijemput di hotel, terus kita kumpul di sini di base campnya itu tuh di belakang gue ini nih base campnya. Di sini juga banyak sih tempat-tempatnya tuh. Jadi base campnya itu mereka banyak yang sewain ini juga, sewain jaket gitu karena takut dingin gitu ya. Makanya kalau penyewaan jaketnya itu di sini 25.000 sampai 30.000 gitu per sekali sewa. Tapi kalau gua kayaknya gua nggak ini deh, gua nggak sewa, gua pakai gue punya ini aja, barang-barang gue punya sendiri aja gitu. Nah gue ikut open trip ini seharga 295.000 karena kemarin itu gue udah ngecek gitu, udah bandingin harga kisaran kurang lebih 250 sampai 325 lah, kurang lebih seperti itu ya guys. Nah sekarang bagaimana nanti keseruan di sana, nanti kita lihat aja ya. Kita akan menyelusuri 5 tempat di Gunung Bromo. Jadi kayak ada Pasir Berbisik, terus juga ada Widodoren, terus juga ada yang namanya apalagi ya itu ya tadi Kawah Gunung Bromo, dan juga beberapa lah tempatnya gitu. Jadi ada beberapa yang memang yang kita akan coba ke sana ya. So nanti bagaimana keseruan di sana, karena dari tour guide-nya tadi bilang katanya kalau kita mau ke sana itu kita lihat situasi dan kondisinya. Dan karena sekarang ini di Bromo itu lagi status siaga 2 kalau tadi dia bilang gitu. Akhirnya gue nyampe udah di spot pertama, yaitu di Sunrise Point ya. Sunrise Point itu maksudnya poin tempat kita melihat matahari terbit. Jadi gue baru tahu ya guys, kalau di Bromo ini, kita waktu pergi ke sini gitu ya, Sunrise Point itu ada beberapa tempat gitu. Nah ini salah satunya tempatnya di sini nih, yaitu nanti di atas tuh naik tangga itu ada tangga, nanti naik ke atas gitu. Nah ada poin-poin yang lainnya itu mereka ada naik lagi tuh, itu mereka lagi pada naik lagi ke atas gitu. Jadi di sini itu ada 4 tempat. Jadi tergantung dari turnya sih, tergantung dari dari agentnya, kita ditempatkan mau melihatnya itu poinnya itu di mana gitu, di yang paling bawah kah, yang di ke tengah kah, atau yang paling atas gitu, yang paling atas di inilah ya, di viewpoint pertama gitu. Jadi gue baru tahu baru gitu. Nah guys, jadi kalau gue di sini sekarang kita akan melihat sunrise pointnya itu di yang
tempat yang paling bawah gitu ya, paling rendah, bukan yang paling atas gitu. Nah, kelebihannya kalau misalnya kita ngelihat yang di sini gitu ya, di tempat yang ini, kelebihannya dibanding yang di atas, jadi nanti kita kalau mau turunnya itu, mau ke tempat lainnya itu lebih cepat gitu. Ke tempat lain itu lebih cepat, dan jadi ngantri karena kan kita jalur itu cuma ada jalur ini dong nih, satu jalur ini gitu. Jadi kalau kita dari atas, kalau kita mau turun ke bawah itu untuk pergi ke tempat viewpoint yang lainnya, ke tempat yang lainnya itu akan lebih lama karena kita akan menunggu yang dari bawahnya sudah turun, baru yang atas boleh turun, bisa turun gitu. Oh ternyata seperti itu, gue baru tahu gitu ya. Guys, sekarang gila di sini dingin banget. Dingin banget, najis banget. Oke, sekarang gue mau ini dulu, minum STMJ dulu ya guys. Jadi trip apa namanya, private trip itu ya, ya sudahlah, karena sudah open trip ya, sudah di sini ya, kita nikmatin aja gitu ya. Oke, nah untuk start, kalau kalian kesini kalian pasti akan banyak sekali disuguhkan dengan pedagang-pedagang segala macam yang minta dibeli produknya. Contohnya salah satunya yaitu kalau kalian mau naik ke atas akan di sini tersedia ojek, tapi ojek juga lumayan mahal karena untuk sekali jalan naik ke atas yaitu ke tanjakan pertama, tanjakan kedua yang paling tinggi lah, itu kurang lebih sekitar 75.000 untuk naik ojek aja sampai dengan kalau pakai Grab belum tentu 75.000 pas, cuma 15.000 kalau naik Grab apa namanya, Grab atau
jam 6, jam 7. Nah guys, ini gua berada di Pegunungan Tengger ya. Sekarang gue berdiri di Pegunungan Tengger ini. Kalian bisa melihat Gunung Katok tuh di belakang gua tuh. Nah itu ya, ada gunungnya di sini tuh. Terus belakangnya gunung ini tuh ada Gunung Bromo. Bromonya itu nggak kelihatan gitunya. Nah kalau yang di sana Gunung Semeru tuh yang atas tuh. Kelihatan nggak? Mana telunjuk gue? Di telunjuk gue. Telunjuk ke mana? Nah nih. Ini Gunung Semerunya, Puncak Semeru gitu. Nah kalau ini semuanya nih deretan yang kelilingin ini Pegunungan Tengger namanya gitu. Nah kalau di sebelah sana, aduh gue malah halangi matahari. Nah gunung, aduh pas banget. Nah itu gunung yang sebelah sana sih Argopuro. Ini Gunung Argopuro. Kalau yang di belakang ini tadi yang betul tadi batu ini itu Gunung Arjuna ya. Itu aja. Sekarang gue mau ke spot yang lainnya lagi karena mengejar waktu. Guys, sekarang gua sudah berada di spot kedua, yaitu di spot di belakangnya Gunung Widodoren. Tuh, Widodoren artinya itu Gunung Bidadari. Pokoknya ini pasir ini, pasir lava, pasir kering lava gitu. Di Kapadokia, apa namanya balon udara terbang. Gunung Bromonya. Nah itu pada orang-orang pada naik ke atas ke Gunung Bromonya untuk melihat kawah. Ini kalau di zoom nih banyak banget orang-orang lagi naik ke atas untuk melihat kawah. Banyak kan? Dari situ mereka parkirnya di sini nih. Parkirnya di sini. Parkirnya di sini. Jalan-jalan ada puranya. Situ nanti dia jalan dia naik ke atas. Sekarang gua sudah ada di spot terakhir dari wisata open trip di Bromo ini, yaitu di Bukit Teletabis. Kalau yang dulu disebut Bukit Teletabis, kalau sekarang disebut sebagai Bukit Watangan. Tuh nih Bukit Watangannya. Itu yang gundukan-gundukan ini disebut sebagai Bukit Watangan atau Teletabis. Nah, kenapa namanya diganti sih sekarang ya? Dan nggak boleh Teletabis supaya namanya itu
itu bisa merakyat dengan lokal gitu. Jadinya nggak pakai nama luar, jadi pakai nama lokal gitu. Jadinya Watangan. Nah itu bukitnya di belakang, ya yang gundukan-gundukan itu. So jadi di sini itu sebenarnya simpulannya sih ya dengan harga 200 ribuan untuk open trip sih murah sih ya. Cuman ini tetap balik lagi di sini tuh banyak beli-belinya banyak inilah kembali nih sama seperti ya. So sudah dulu sekian tur kita Bromo